kita akan menyampaikan terkait update kasus Vina Eki. Saat ini sedang kita lakukan pendalaman, kita lakukan pemeriksaan tambahan kepada narapidana yang saat ini berada di lapas. Ya, sejak kemarin kita berupaya untuk melakukan pemeriksaan ulang, pemeriksaan tambahan terhadap 7 terpidana. Nah, secara bertahap tentunya akan kita sampaikan terkait perkembangan dari kasus. Upaya polisi menangkap Peggy Setiawan alias Perong, salah satu buron kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon mendapat sorotan. Kuasa hukum keluarga Vina, Putri Maya Rumanti, tidak menyangka penangkapan Peggy alias Perong dapat dilakukan dengan cepat oleh kepolisian. Padahal kasus pembunuhan Vina terjadi 8 tahun lalu dan menjadi viral setelah kisahnya dijadikan film. Bahagia dan senang gitu, cuma ya jadi pertanyaan kami, ini kok cepat gitu? Ternyata cepat gitu ya ditangkapnya, ucap kuasa hukum keluarga Vina, Putri Maya Rumanti. Putri berharap pihak kepolisian bukan hanya menangkap Peggy alias Perong tetapi 2 pelaku lain yang menjadi otak pembunuhan dan sudah 8 tahun sebagai DPO. Menyampaikan ke pihak-pihak yang berwenang untuk segera mengusut tuntas, agar pelaku-pelaku yang diduga DPO ini 3 ataupun ada tambahan-tambahan lainnya agar bisa segera ditangkap, agar ini tidak menjadi PR bertahun-tahun begitu, ucap Putri. Karena semakin lama tidak terungkap ini akan semakin menjadi bumerang untuk kepolisian juga. Jadi ya tentunya kami di sini membantu dalam artian mengumpulkan informasi ya kan, data-data bukti-bukti lain yang memang bisa mengarah kepada para pelaku tersebut. Sebelumnya, Satreskrim Polda Jabar menangkap 1 dari 3 DPO bernama Peggy Setiawan atau Perong di Bandung, Jawa Barat pada Selasa, tanggal 21 Mei tahun 2024, malam. Peggy alias Perong selama menjadi buron berprofesi sebagai buruh bangunan di Bandung. Saat ini, Perong tengah menjalani pemeriksaan di Mapolda Jawa Barat. Kasus pembunuhan dan pemerkosaan Vina dan kekasihnya, Eki, kembali jadi perbincangan setelah beberapa tahun berlalu. Sebanyak 7 orang pelaku kini sudah berstatus terpidana dan sekarang ini masih menjalani masa hukuman di lapas kelas 1 Cirebon. Diketahui, para pelaku mulai memasuki tahanan lapas sekira bulan Juni tahun 2017 lalu untuk menjalani masa hukuman seumur hidup sesuai vonis pengadilan. Ketujuh terpidana yakni Eko Ramdhani bin Qasim, Hadi Saputra Kasanah, Jaya bin Sabdul, Eka Sandi bin Muran, Supriyanto bin Sutadi, Sudirman, dan Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil bin Asep Kusnadi mengikuti berbagai program pembinaan yang disediakan oleh lapas. Sementara, 1 terpidana lainnya, Saka Tatal, menjalani hukuman di LPKA Bandung dan kini sudah dinyatakan bebas setelah yang bersangkutan saat peristiwa itu masih berusia di bawah umur. Hal ini disampaikan oleh Humas Lapas Kelas 1 Cirebon, Andri Sapari, saat dikonfirmasi. Mereka berperilaku baik. Mereka mengikuti sejumlah program yang kami buat, seperti kegiatan kerohanian, kemandirian, dan kepribadian. Ada yang terlibat dalam bidang kesenian dan musik, artinya perilaku mereka baik selama di lapas, ujar Andri. Menurutnya, aktivitas para narapidana di lapas tersebut tidak ada bedanya dengan para narapidana lainnya. Mereka juga berinteraksi baik dengan petugas maupun sesama warga binaan tanpa catatan pelanggaran selama menjalani masa hukuman. Sudirman, misalnya, dia menjadi pendamping kebersihan di klinik,
selain aktif dalam kegiatan kerohanian. Hadi terlibat dalam bidang kesenian, sementara Jaya kadang membantu di bagian laundry. Semuanya aktif, ucapnya. Sehingga Andri memastikan bahwa ketujuh terpidana kasus Vina dan Eki berperilaku baik. Hal itu juga dipastikan tidak ada catatan riwayat pelanggaran selama menjalani hukuman. Mereka juga gak ada riwayat pelanggaran tercatat di dalam buku register terkait pelanggaran gitu, jelas dia. Kini, ketujuh terpidana itu sedang dipinjam oleh Polda Jabar untuk kembali menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Guna mendalami 3 pelaku lainnya yang masih buron dan masuk ke dalam daftar pencarian orang, DPO. Selama menjalani pemeriksaan, para terpidana sementara waktu ditempatkan di 3 lokasi yang berbeda. Polisi menggeledah rumah satu buron pembunuhan dan pemerkosaan Vina Dewi, 16, dan kekasihnya Muhammad Rizky Rudiana, 16, atau Eki, Pegi Setiawan alias Perong, 30. Usai dilakukan penangkapan. Iya, betul, ucap Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombes Surawan kepada wartawan, Rabu, tanggal 22 Mei tahun 2024. Rumah Pegi terletak di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Kendati demikian, belum diketahui apa saja yang disita saat polisi menggeledah kediaman Pegi. Ada beberapa barang-barang. Sementara lagi kami cek dulu, kata Surawan. Sebelumnya, polisi mengungkap pekerjaan Pegi selama di Bandung sebelum ditangkap terkait kasus pembunuhan dan pemerkosaan Vina Dewi, 16, dan Muhammad Rizky Rudiana, 16, atau Eki di Cirebon. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Jules Abraham Abbas mengatakan, Pegi di Bandung bekerja sebagai buruh bangunan. Jadi saudara Pegi alias Perong atau yang kami ketahui identitasnya Pegi Setiawan ini, informasi terakhir yang kami dapatkan adalah bekerja saat ini sebagai buruh bangunan di Bandung sehingga kami melakukan penangkapan di Bandung, ujarnya. Namun, belum diketahui sudah berapa lama Pegi tinggal dan bekerja menjadi buruh bangunan di Bandung. Kepolisian bakal mendalami kemana saja Pegi selama 8 tahun ini. Informasi sementara seperti itu, namun akan kami dalami kemana saja selama 8 tahun, kata dia. Berdasarkan foto yang diterima wartakotalive.com, Pegi mengenakan pakaian kemeja abu-abu dan biru kotak-kotak. Menurut informasi sementara, tersangka sakit hati dan berencana melakukan pembunuhan dan pemerkosaan kepada korban. Saya sakit hati, kata Pegi saat ditanya. Sementara itu, Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Jules Abraham Abbas, menyebut, atas perbuatan tersangka bisa diancam dengan pasal berlapis, yakni pasal 340 KUHP,